Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Azan ya, judul besarnya sangat panjang pembahasannya. Ternyata digabungkan mulai dari azan sampai ke nantinya kaifiat sholat. Di dalamnya ada bab berjamaah ya, sudah lewat bab saf yang terbarunya. Masih tentang saf nih. Bab ke-78. Babun al-mar'atu wahdaha takunu soffa. Ya, bab perempuan sendirian itu jadi saf. Ya, perempuan sendirian yang itunya itu adalah saf meskipun sendirian, artinya terhitung, berarti maksudnya terhitung, ya itulah safnya meskipun sendirian. Itulah judulnya ya. Babun al-mar'atu wahdaha takunu soffa. Jadi kalau terjemah harfiahnya bab al-mar'atu wahdahu, perempuan sendirian satu orang, takunu soffa, maka dia itu saf. Nah, kalau ini ya, kalau berjamaah dengan laki-laki, berjamaah dengan laki-laki, ya, mungkin kejadiannya. Kalau karena di zaman Rasulullah SAW pun perempuan itu suka ada yang ke masjid. Perempuan jarang, tapi sangat jarang ya di zaman Rasulullah SAW perempuan ikut berjamaah ya dengan Rasulullah SAW di masjid dengan para sahabat laki-laki. Perempuannya suka ada yang ikut berjamaah. Nah, bahkan Aisyah yang rumahnya nempel ke masjid itu kan sholatnya di rumah, tidak ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Nah, tapi ada ya perempuan yang suka ikut berjamaah, termasuk istri Rasulullah juga suka ada yang ikut berjamaah. Nah, andai Rasulullah SAW dan sahabat laki-laki yang berjamaah di masjid selalu itu sholatnya ya. Nah, kalau ada perempuan yang ikut berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat, ternyata hanya satu orang, nah, maka dia itu bersaf. Maka itulah safnya gitu ya. Nanti kaitannya dengan hadis la sholata limun faridin khalfas sof. Tidak sah sholat orang yang sendirian di safnya. Nah, sehingga di bab sebelumnya bab ke-77 yaitu bab apabila seorang laki-laki berdiri di sebelah kiri imam, kemudian oleh imam dipindahkan ke sebelah kanan. Berarti ini berjamaah hanya 2 orang, tapi makmum malah berdiri di sebelah kiri imam. Itu posisi yang salah. Jadi bab ke-77 kemarinnya Rasulullah sedang sholat malam sendirian, Ibnu Abbas masuk, kemudian berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, oleh beliau dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, artinya kan oleh Rasulullah SAW itu tidak disuruh pindah ke belakang. Ya, tidak disuruh pindah ke belakang. Rasulullah imam, lalu Ibnu Abbas sebagai makmum di belakang. Nah, bukan begitu kalau sholat berdua dan sejenis. Ketika Ibnu Abbas masuk ikut berjamaah atau mengikuti sholat Rasulullah SAW dan berdiri di sebelah kiri beliau, oleh beliau dipindahkan ke sebelah kanan.
Nah, karena kalau Ibnu Abbas kemudian berdirinya di belakang Rasulullah SAW, nah kena oleh hadis yang tadi, la sholata limun faridin khalfas shaf, tidak sah sholat orang yang sendirian di dalam saf. Rasulullah sebagai imam, Ibnu Abbas di belakang, artinya saf sendiri kan. Nah, sholat Ibnu Abbas ini berarti tidak sah. Sehingga kalau sholat berdua dan sejenis, karena makmumnya hanya satu orang, kalau berdiri di belakang imam tidak sah. Makanya yang benar posisi makmum itu sejajar dengan imam, jadi punya saf. Berarti kan punya saf nih si makmum nih ya. Kalau imam kan sendirian di depan biasanya, ini makmum nih karena kan hanya satu orang, tidak di belakang imam tapi sejajar dengan imam. Dan yang benar itu bukan sebelah kiri tapi di sebelah kanan imam. Ya, jadi kesimpulannya kan kemarin juga sudah nih ya, kalau sholat berjamaah hanya 2 orang dan sejenis, apakah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka cara atau posisi berjamaahnya itu adalah mereka berdua berdiri sejajar di saf yang sama, di satu saf. Imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau tidak sejenis? Nah, ini sekarang babnya. Bagaimana kalau tidak sejenis? Nah, ini babnya babun almar'atu wahdaha takunu soffa. Bab perempuan sendirian itu adalah safnya. Artinya tidak sejajar dengan, tidak ikut, tidak masuk, tidak ikut, tidak masuk ke dalam saf laki-laki. Perempuan sendirian di belakang. Nah, hadisnya dulu nih. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaimin khalfana. Pendek nih hadisnya. Dan hanya ada satu di bab ini, hanya ada satu hadisnya yang barusan. Ya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Aku dan seorang anak yatim berdua, berarti tanya aku dan seorang anak yatim laki-lakinya. Anas bin Malik laki-laki, itu seorang anak yatimnya juga laki-laki. Aku sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami. Khalfan Nabi SAW, di belakang Nabi SAW. Wa ummi, sementara ibuku Ummu Sulaim, ya, ibunya Anas bin Malik. Wa ummi, sementara ibuku Ummu Sulaimin, yaitu Ummu Sulaim, khalfana, di belakang kami. Sendirian perempuan nih, ibunya Anas bin Malik. Jadi berjamaahnya itu pada kejadian yang dikisahkan di hadis ini adalah posisi berjamaahnya Nabi di depan sebagai imam. Kemudian di belakang Nabi adalah Anas bin Malik dan seorang anak yatim laki-laki, makmumnya 2 orang laki-laki, dan ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, di belakang saf laki-laki sendirian. Ini sesuai dengan judulnya. Jadi sekali lagi di posisi berjamaahnya yang diterangkan oleh Anas bin Malik di hadis ini adalah Rasulullah sendirian di depan sebagai imam, di belakang beliau adalah Anas bin Malik dan seorang anak yatim laki-laki. Ini saf laki-laki. Di belakang Anas bin Malik dan seorang anak yatim tadi ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, dia sendirian perempuannya.
dan ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim ini tidak ikut di safnya Anas bin Malik, di safnya laki-laki ya. Ummu Sulaim tidak ikut, tidak bersaf sejajar kinya, tidak di dalam saf Anas bin Malik dan seorang anak yatim tadi. Nah, sekali lagi ini hadisnya ya, Anas bin Malik dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Aku sholat bersama seorang anak yatim laki-laki di rumah kami ya, sholatnya di rumah kami, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gitu kan, maksudnya Nabi imam, kami berdua makmum. Wa ummi, sementara ibuku Ummu Sulaimin yaitu Ummu Sulaim, khalfana, di belakang kami. Nah, catatan nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, tentang judulnya yaitu hukum safnya. Bagaimana ya, bagaimana hukum safnya gitu ya, hukum bersaf, hukum saf si perempuan yang hanya satu orang. Ini yang dimunculkan oleh Imam Bukhari itu, ini judulnya yang dibahas nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Babun al-mar'atu wahdaha takunu sofan fi hukmi sofi. Bagaimana hukumnya gitunya si perempuan, seorang perempuan dia sendirian di safnya, itu dia sendirian, sementara yang ada saf yang lain selain dirinya itu adalah saf laki-laki. Kan saf yang lain juga ada, tapi itu adalah saf laki-lakinya, yaitu Anas bin Malik dan seorang anak yatim. Itu safnya laki-laki, Anas bin Malik dan seorang anak yatim. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, hukum saf perempuan kalau ikut berjamaah sementara dia hanya sendirian. Nah, adapun judul yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari, babun al-mar'atu wahdaha takunu sofa, ini ternyata redaksi hadis sebetulnya. Jadi Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Nah, ternyata ini redaksi hadis yang diriwayatkan, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Wah, tidak terkenal sihnya ya. Kalau Bukhari, wah terkenal. Abu Dawud, At-Tirmizi terkenal sebagai mukharrij namanya. Ya, dalam ilmu hadis sebutannya itu mukharrij. Yang meriwayatkan hadis, yang membukukan, mungkinlah itulah sebutannya teh, yang membukukan hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, itu mukharrij. Banyak, bukan hanya, kalau yang terkenal yaitu 7 besar yang suka disebut dengan kutubus sittah, 7 orang. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh mereka 7 orang, jadi satu hadisnya oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, 7 orang. Itu hadisnya disebut riwayat al-jamaah. Kalau ada hadisnya yang diriwayatkan oleh 7 orang, 7 besar lah dalam ilmu hadis itu mereka. Nah, hadisnya kalau diriwayatkan oleh ke-7 orang tersebut riwayat al-jamaah sebutannya. Dalam apa namanya ya, urutan dalam kelompok atau hadis sahihnya khususnya, hadis sahih itu berdasarkan tingkatannya itu terbagi menjadi 9. Yang teratas itu adalah hadis riwayat al-jamaah sahih. Yang paling sahih itu al-jamaah. Di bawah itu muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di bawah itu nomor 3, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja, Imam Muslim tidak meriwayatkan.
Yang keempat, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari tidak meriwayatkan, dan seterusnya lah ke bawah gitunya. Nah ini hadis ini di dalam hadis, nah selain yang 7 ini banyak sekali, mukharij itu banyak. Ibnu Abdil Bar, Abu Awanah, Al-Hakim, kemudian Ad-Darimi, Al-Baihaqi, itu banyaknya mukharij yang membukukan hadis. Nah pada hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, hadisnya diriwayatkan melalui Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, ini sabda Rasulullah nih, al-mar'atu wahdaha soffun. Itu ternyata sabda Nabi. Perempuan satu orang, dia artinya tidak apa namanya ya, yaitu dia bersaf gitu, meskipun satu orang dia itu bersaf, karena nantinya tidak bertentangan dengan hadis yang tadi, la sholata, tidak sah sholat li munfaridin, bagi yang berdiri sendirian di dalam satu saf. Nah kalau hadis yang itu untuk laki-laki gitunya, seperti kalau misalnya berjamaah imam sendiri di depan, saf pertama penuh misalnya, lalu di saf kedua hanya ada satu orang laki-laki, ini ya berarti semuanya nih yang ya, imamnya laki-laki, di saf pertama semuanya penuh nih laki-laki semua, di saf kedua berdirilah satu orang laki-laki berjamaah maksudnya. Nah ini sholatnya tidak sah, ya laki-laki yang sendirian itu di safnya itu tidak sah. Nah kalau ini perempuan, karena bisa jadi ya seperti di zaman Rasulullah SAW pun perempuan yang suka ikut berjamaah ke masjid itu ada. Yang perempuannya di zaman Rasulullah yang suka ikut berjamaah ke masjid itu ada. Meskipun oleh Rasulullah dan para sahabat perempuan juga tahu hal itu, bahwa sholat terbaik seorang perempuan itu seluruhnya di rumah. Ya, sholat terbaik seorang perempuan itu adalah di rumahnya, sehingga Aisyah yang rumahnya nempel ke masjid nggak ikut berjamaah ke masjid, padahal kalau mau ikut alasan halangannya apa? Nggak ada, rumah dekat kan, rumah Aisyah itu nempel ke masjid, keluar rumah langsung masjid, kalau mau ikut berjamaah mudah, nggak ada yang menghalanginya. Tapi kan Aisyah tahu sholat seorang perempuan yang terbaik itu adalah di rumahnya. Nah biasanya perempuan yang ikut berjamaah ke masjid itu ada maksud belajar gitu kepada Rasulullah SAW. Nah mungkin saja di zaman Rasulullah SAW itu terjadi ada perempuan yang ikut berjamaah di masjid dan dia hanya sendirian, ternyata di mana dia berdiri, tidak ikut berdiri, tidak ikut masuk ke safnya laki-laki, malahan maya nula laki malah bersafnya dengan perempuan. Paeh kamari tah laki-laki gitu malah ingin di saf perempuan, sholat di safnya perempuan, bakat ku hayang dirinya nepi ka operasi kelamin heula tah. Emang operasi kelamin berubah jadi perempuan? Gak akan berubah hakikat, mau dirubah, mau didandani perempuan, gue tetap ya laki-laki. Anu iya teh geningan anu gitu. Anu di sisi jalan teh geningan. Anu ya gitulah dandanan lama dandanan. Dandanan unggal anu kada teh Mas. Unggal eta di geroan, Mas, ayo Mas. Aduh, ternyata ada operasi kan Satpol PP.
bersender gitu di tiang listrik di pinggir jalan. Begitu ada Satpol PP, dia yang berteriak dengan suaranya, gitulah yang dibuat-buatnya Satpol PP. Hari mana lagi berteriak lompat. Ker panik teh nyadar apa dia teh nyarane tidak tiang listrik. Hari ngomong Satpol PP berlompat mali karena tidak kor buka anjing. Keluar suara aslina. Dasar. Aduh. Oh, emang yang gitu berubah jadi perempuannya? Enggak lah. Aneh makanya yang teuing teu maca hadis meureun. Teu maca hadis teh kan kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Wanian mah yang bersaing di dinya. Waduh, sini lala awewe yang jadi lelaki sieun. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Wih, ini malah kekeh ingin jadi perempuan, berdandan ala perempuan, lalu masuk ke seperempuan, tetap saja. Kan dulu asli nama gitu, sarana ke biar, beradu gak tihang karena tihang listrik. Aduh, itu ini kata keluar asli, nah ikar gitu mah teh cadar. Asal nama ngambejan baturna tadi nama bisikeun ku razia. Mana yang nanti sadar tadi teh nyarane dina tiang listrik teh keur panik balik yo beledug tarakna pisan. Ada suara aslina keluar. Ya saya perempuan. Ternyata gitu judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari ini ya, seperti kebiasaan Imam Al-Bukhari ya, seperti kebiasaan Imam Al-Bukhari dalam metode penyusunan kitab hadisnya ini, apabila untuk dijadikan judul itu ternyata ada ayat Quran, redaksi di Quran ada, dijadikan judulnya ayat Quran. Kalau tidak ada di Quran, nyari di hadis lah Imam Bukhari. Kalau ada, nah ambil dari hadis. Nah ini diantaranya. Ternyata judul seperti ini ya, almar'atu wahdaha takunu sofa, ini sabda Nabi ternyata, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar, tadinya agak kurang terkenal sihnya Ibnu Abdil Bar. Nah, kemudian berikutnya hadis ini selengkapnya tapi beda, ini isinya beda kejadian sebetulnya. Di dalam hadis ini kan Ummu Sulaim disebutkan sekali lagi nih hadisnya, nanti ada yang lebih panjang hadisnya meskipun beda kejadian tapi untuk hal yang sama, yaitu perempuan itu meskipun sendirian dia tetap sah sholatnya karena perempuan itu tidak boleh masuk dan bersaf bersama laki-laki. Nah ini yang kalau di Masjidil Haram itu puguh urusan saf teh. Di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram itu urusan saf laki-laki perempuan itu sudah nggak jelas. Karena yang masuk Masjidil Haram itu kalau suami istri mereka nggak mau jauh, nggak mau berpisah, berdampingan. Ini suami istri bersaf nanti. Kalau dipisahkan emang jadi wah Masjidil Haram segede apa gitu, sebesar apa, mereka takut nggak ketemu. Kalau selesai berjamaah mereka takut nggak ketemu gitu ya, tidak bisa barangnya tidak ketemu gitu. Banyak kejadian cari istrinya di mana gitu nggak ketemu. Dulu pernah juga pengalaman ada jamaah yang seperti itu ya, datang setelah selesai berjamaah si bapak anu kemana gitu lama gitunya nggak datang ke hotel, datang dia nangis, Pak Ustadz si emak sudah oh di mana sih teh ya itu di Haram sana, oh gitu sama tungguan kan curang-curang tangan cinta ya berenang anaon oleh Allah dimudahkan.
Begitu datang ke Masjidil Haram, gok we aya. Nah, cek si bapak mah eueuh. Ari urang makan di jual aya. Mah ada jenawan, iya beres salat berjamaah deh. Si mana si bapak? Duka tingkah mana ada tadi macet titah nungguan di dia, tapi itu datang. Oh, satu hayu lah situ orang ke hotel. Pas ka ditu teh Pak, tah si mama aya dicarekan eta mah di dinya. Sia mah saliwang cek aing tungguan di dinya teh. Keu langsung teh tong pas ya. Ya langsung teh pas ya. Kan cerita beli ya heula rek itu heula tuluykeun cing teh. Tuluykeun rek nyarekan cing teh. Mantap. Geus kitu geus panggih ya. Ket bae atuh gara pas saya di ditu teh beda. Ah jadi jeung nyarekan di dieu ke heula cing teh. Pekah tuluykeun itu tuh sering tuh. Nah biasanya itu oleh ada askar perempuan, petugas di Masjidil Haram itu. Nah kalau menemukan yang demikian si istrinya itu suka dibawa ke belakang emang. Tapi kan dari berjamaah saf laki-laki itu kan mulai dari benar-benar dekat ke Ka'bah gitunya, ini saf pertamanya yang paling dekat ke Ka'bah. Terus kedua belakang perempuan di mana? Itu yang ditakutkan itu tidak ketemu lagi, dan ya banyak kejadian demikian. Sehingga yang tidak tidak terperhatikan, tidak terlihat oleh askar perempuan nih gitu ya, salat laki-laki suami istri berdampingan. Banyak itu di Masjidil Haram ya terjadi yang demikian. Kalau di Masjid Nabawi lebih tertib. Masjid Nabawi mah sejak masuk terasnya saja sudah ada petunjuknya saf perempuan, jadi khusus perempuan. Di belakang itu Masjid Nabawi, pintunya pun dibedakan, perempuan sebelah kirinya ada yang sebelah kanan, dan laki-laki yang di tengah ke depan nantinya kalau laki-laki. Kalau di Masjidil Haram, wah susah gitunya, mau ditertibkannya susah. Di antaranya alasan itu takut kalau selesai berjamaah nggak ketemu lagi, suami itu tidak bisa ketemu lagi dengan istrinya. Nah, padahal ketentuannya seperti ini ya, meskipun satu orang tetap perempuan itu di belakang tidak boleh gitu kan, ikut bersama dengan masuk ke dalam saf laki-laki. Lalu tadi gak salah, ada laki yang di tukang, makanya mau kena. Tidak gor, saya kerja listrik, dah sok, gituan. Ini hadisnya nih. Hadis ini nih ada riwayat lain yang berbeda, agak berbeda. Beda kejadian. Kalau di sini yang perempuannya itu adalah ibunya Anas bin Malik. Disebut tadinya aku sholat bersama seorang anak yatim laki-laki di belakang di rumahnya, sholatnya di rumah kami, di rumah Mulaikah berarti Mulaikah di rumah Ummu Sulaim, di rumah kami khalfan Nabi SAW bersama di belakang Nabi SAW. Sementara ibuku disebutnya, ibunya Anas bin Malik itu Mulaikah namanya. Mulaikah mandinina ya Mulaikah hadisnya iya. Sebentar nih hadisnya nih ya. Tadi udah ketemu hadisnya teh. Nah ini nih hadisnya nih. Yang ini bukan nih, sebentar nih. Ini waktu. Aduh. Tadi di cirian malah hilang cirinya.
yang ini saja nih sama sebetulnya nih. An Anas bin Malikin anna jaddatahu mulai kata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu faqala kumu fali usolliya bikum fakumtu ila hasirin lana qadiswadda mintu lima labisa fanadoh tuhu bimain faqala Rasulullah faqoma Rasulullah sallam wal yatimu ma'i wal ajuzu min waroina fasalla bina rakaataini. Ini dari hadis ini nih. Dari Anas bin Malik, ya, semoga Allah meridhoinya, anna jaddatahu, sesungguhnya neneknya ini jaddatahu, neneknya Mulaikah, namanya Mulaikah. Kalau di hadis ini kan ibuku, tadinya aku sholat bersama seorang anak yatim laki-laki di belakang Nabi SAW, sementara ibuku disebut lagi Ummu Sulaim khalfana, di belakang kami di belakang kami berdua. Ini berarti beda kejadian, tapi sama ininya, beda kejadian kalau ini dengan neneknya. Nah, kebetulan kejadiannya sama, sholat berjamaah 4 orang, berarti kan laki-laki 3 orang, 1 orang perempuan. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya neneknya yaitu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sona'athu. Dia sengaja, Mulaikahnya sengaja mengundang Nabi untuk makanan yang dia buat sendiri. Jadi ini kan soal sedekah jariah teh gitu ya. Dia jadi Mulaikah ini masak lah gitunya, memasak sengaja gitu, membuat makanan, lalu dia sengaja mengundang Nabi, memang membuat makanannya itu ingin memberi makan Nabi. Apanya, memberi makan atau apalah gitunya, sengaja masaknya itu untuk Nabi. Dia mengundang Rasulullah SAW untuk makanan sona'athu yang dia buat sendiri. Di hadis yang lebih panjang lahnya, hadis ini di dalam riwayat yang lebih panjang, kemudian Mulaikah ini menyuruh Anas bin Malik cucunya, beritahu kepada Nabi, aku sengaja masak dan ingin Nabi itu memakannya. Jadi memasaknya memang khususnya untuk ingin mengundang Nabi supaya makan di rumahnya. Nah, dia menyuruh Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ketika mendatangi Rasulullah SAW itu sudah ditemani oleh seorang anak yatim. Jadi Anas bin Malik ini berdua gitunya mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan apa yang dikatakan oleh Mulaikah. Ya bahasanya mungkin, nenek saya sengaja masak dan beliau meminta gitunya ya, dan dia meminta Rasulullah itu untuk datang dan mau makan. Nah, ternyata Rasulullah memenuhinya. Ayo, gitulah Rasulullah. Kemudian datang bertiga bersama Anas bin Malik. Fa'akala minhu. Nah, kemudian Nabi makan. Nah, karena memang diminta datangnya pun diminta untuk makan. Kemudian Nabi fa'akala minhu, Nabi makan dari makanan yang dibuat oleh Mulaikah itu. Setelah selesai, faqala, kemudian Nabi bersabda, kumu, ayo berdiri kalian, fali usolliya bikum, aku akan sholat mengimami kalian. Fakumtu ila hasirin lana qadiswadda mintu lima labisa. Ternyata
Mulaikah ini kan bukan orang kaya. Berdirilah kalian, aku akan sholat mengimami kalian. Kemudian aku berdiri, ila hasirin lana qadis wadda. Aku berdiri di atas sebuah tikar yang sudah lusuh, yang sudah hitam. Mintu lima labisa, karena sudah lama dipakai. Ngampar samak, beri samakna geus galing, urang urang mah. Samakna teh geus hidung, geus galing. Kemudian kami berdirinya di sebuah tikar qadis wadda yang sudah hitam, mintu lima labisa, karena sudah lama dipakai. Fanadohtu bimain. Nah, inilah Anas bin Maliknya seperti ini kan melayani Nabi. Kemudian aku membersihkannya, mencipratkan airnya, dibersihkan helalah, dibersihkan dulu gitu kan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah mau sholat. Faqoma Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah berdiri sholat. Wal yatimu. Nah, sementara seorang anak yatim laki-laki ma'i bersamaku. Nah, itu di satu saf. Wal ajuzu, dan tua bangka. Ajuz kolot pisan. Nih dan nenekku itu maksudnya mah. Dan nenekku min waro ina, di belakang kami. Rasulullah imam sendirian di depan, Anas bin Malik dan seorang anak yatim di belakang Nabi sebagai makmum laki-laki. Sementara mulaikah ini ajuznya disebutnya Anas bin Malik kan ini ajuz lemah, artinya sudah sangat tua berarti kan gitu maksudnya. Nah, sementara nenekku min waroina, di belakang kami. Fasolla bina rakaataini, kemudian Rasulullah SAW sholat mengimami kami 2 rakaat. Setelah selesai sholat Rasulullah pulang. Nah, kalau dari hari, kebetulan sama kan kejadiannya demikian. Berarti memang ada 2 kejadian. Rasulullah pernah mengerjakan hal yang sama. Pada satu kejadian makmum perempuannya itu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Pada kejadian lain seperti yang ini hadis riwayat Bukhari, yang di riwayat Bukhari ini perempuannya yang hanya 1 orang itu adalah neneknya Anas bin Malik. Sholat apa gitu? Ini sholat apa? Ini sholat apa gitu yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu, sholat apa? Nah, ini hadis tentang sholat mutlak. Sering ada orang yang bertanya tentang sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat apa, dan kalau saya mau mengerjakannya bagaimana gitu, mengerjakan sholat mutlak. Cik kurang rawatib ulah sing bener. Nanyakeun sholat mutlak juga betul wae nyarek di pigawe. Sholat rawatib bae balang betong, sholat malam mending ge terus sholat mutlak kumaha wae lah. Ya inilah sholat mutlak. Mutlak itu bukan nama sebetulnya. Syukrul wudu kaitannya dengan wudu. Sholat tahiyatul masjid kaitannya dengan masuk masjidnya. Sholat rawatib artinya sholat yang rutin dilakukan, tidak pernah ditinggalkan, itu arti kata rawatib. Rawatib itu artinya selalu dikerjakan, itu rawatib dari rutin nusasari. Gitu. Asa tukang bakso nusasari mah dina tanggunganana nusasari anu biasa. Itu arti rawatib, itu artinya tidak pernah ditinggalkan. Nah, ini mutlak itu kalau bahasa Arab, kalau orang Indonesia kan mendengar sholat mutlak seolah-olah itu kan nama, gitu kan, nama seperti syukrul wudu. Nah, kalau mutlak itu kalau dalam bahasa Arab artinya tidak terkait apapun. Jadi ini sholat itu sholat setelah makan, sholat memenuhi undangan, atau apa? Mutlak. Ting sholat naon berarti.
Ya dikaitkan dengan setelah makan? Enggak. Dikaitkan dengan sholat dalam rangka gitulah. Kalau tadinya boleh disebut dalam rangka dalam rangka telah wudhu, dalam rangka masuk masjid. Kalau rawatib itu sholat penyerta untuk sholat wajib. Kan keberadaan rawatib itu tergantung sholat wajibnya kan. Kalau sholat wajib dia belum ada, ya rawatibnya apalagi. Kalau sholat zuhur jam 12 dan rawatib qabla zuhur setengah 12 atau wajib nawagecan ayah tuh. Nah kalau sholat mutlak, sholat apa? Makanya orang Arab, para ulama memberi sebutan, memunculkan sebutan sholat mutlak, artinya nggak terkait apapun. Kalau dari kejadiannya berarti kan Rasulullah datang memenuhi undangan. Kan di hadisnya tadi disebutkan mulaikah mengundang Nabi untuk makan makanan yang dia buat sendiri. Nah, apa ini sholat memenuhi undangan? Sholat setelah makan kan kaitannya mungkin hanya dua kan ya. Rasulullah datang memenuhi undangan, kemudian melakukannya setelah makan. Atau sholat memenuhi undangan di gedung kita datang sarolat heula. Makanya hajat di gedung lor sarolat heula. Sholat memenuhi undangan kan nggak ada. Sholat setelah makan nggak ada. Teta sholat mutlak teh sholat apa? Teuing bahasa Sunda nama. Sholat naon? Sholat teuing, teuing sholat naon. Nah ternyata kalau dari kronologis kejadian, entah ini yang pertama itu bersama Mulaikah atau bersama Ummu Sulaim gitu ya? Karena kan ini dua kejadian yang berbeda kan? Ini dua kejadian yang berbeda. Dua-duanya riwayat Bukhari ini barusan. Pada satu kesempatan makmum perempuan yang hanya satu orang itu adalah ibunya Anas bin Malik. Itu di rumahnya Ummu Sulaim. Pada kejadian lain makmum perempuan yang hanya satu orangnya Mulaikah, itu di rumah Mulaikah, di rumah neneknya, bukan di rumah Ummu Sulaim. Entah yang mana yang lebih dulu, apakah di rumah Ummu Sulaim dulu atau di rumah Mulaikah. Nah, tapi dari kejadiannya yang disebut sholat mutlak, ternyata inilah balasan Rasulullah SAW untuk kebaikan Mulaikah. Kalau di Ummu Sulaim itu nggak di hadis di sini sih ya, di redaksi ini tidak disebut kenapa Rasulullah sholat di rumah Mulaikah. Di rumah, kata Anas bin Malik kan di rumah kami sholatnya. Kami bersama seorang anak yatim sholat bersama Nabi di rumah kami. Kenapa Rasulullah SAW sholat di sana? Kalau di rumah Mulaikah kan jelas datang ke rumah Mulaikah itu karena memenuhi undangan. Mulaikah yang mengundang Rasulullah SAW. Nah kalau demikian Rasulullah SAW itu memberi balasan kebaikan Mulaikah dengan mengerjakan sholat di rumahnya, yang ternyata kejadiannya kan demikian, yaitu berjamaah laki-laki 3 orang, makmumnya perempuan 1 orang. Ini menjadi dalil. Ya, ini menjadi dalil artinya untuk kapanpun, apabila dalam situasi yang sama, apabila berjamaah laki-laki dan perempuan, sementara perempuannya hanya 1 orang, si perempuan ini berdiri di mana? Ini dalilnya di belakang saf laki-laki, nggak boleh ikut masuk ke dalam saf laki-laki. Nah ini dalilnya.
Nah, artinya Rasulullah SAW itu memberi balasan berupa jariah pahala. Kapanpun kejadian berjamaah demikian, mulaikah kebagian pahalanya? Karena awal kejadian itu di rumah mulaikah yang Rasulullah SAW datang ke sana memenuhi undangan mulaikah. Dibalaslah oleh Rasulullah dengan jariah pahala. Salat apa? Teuing salat naon atuh eta mah eta salat apa? Salat teuing. Ya makanya kalau saya mau salat teuing kumaha? Teuing urang teh atuh. Teuing eta mah salat mutlak dalam bahasa Arab itu demikian maknanya. Salat apa? Tidak terkait apa-apa. Ternyata Rasulullah itu mau memberi balasan kebaikan mulaikah telah mengundangnya makan, padahal kan bisa dibayangkan seperti apa mulaikah. Kata Anas bin Malik, aduh sama lagi bersih hidung gitu. Bersihan heula ketika Rasulullah mau sholat, terbayangkan mulaikah ini miskin. Tapi tetap semangat beramal solehnya, semangat berbuat kebaikannya ketika memiliki sesuatu itu ingin memberi kepada Rasulullah SAW, entah apa yang dimasak lagi itu ting kue balok ting ngundang Rasulullah SAW itu mengundang makan naon pek teh sangu koneng cek Rasulullah teh sangu koneng mah isuk-isuk gocengeun atuh lah. Artinya Rasulullah kan tidak melihat nilai kan. Ya kebayanglah mulaikah yang miskin punya sedikit makanan tapi ingin itu kan memberi kepada Rasulullah, dan ternyata oleh Rasulullah SAW kan dibalas dengan jariah. Kan ilmu kan, jariah itu dari ilmu. Munculnya syariat lah, anggap munculnya syariat yang sedang dibahas oleh Imam Al-Bukhari, di mana seorang perempuan berdiri kalau dia hanya sendirian, sementara kan berjamaahnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya mereka sab laki-laki, ini perempuan sendirian bagaimana? Makanya muncullah memang ini pun gitunya tadi sabda Rasulullah kan. Hadisnya riwayat Ibnu Abdil Bar, almar'atu wahdaha takunu sofan. Perempuan itu meskipun dia sendirian diakui sabnya. Kalau laki-laki kan tadi tidak diakui kan, tidak sah sholat sendirian di belakang saf. Ternyata itu tidak berlaku bagi perempuan yang hanya sendirian berjamaah dengan laki-laki. Kalau berjamaahnya perempuan semua, sama berlaku si perempuan yang sendirian juga tidak sah. Misalnya di asrama putri lah gitu kan, anggaplah perempuan semua nih ya, imamnya berdiri sendirian di depan perempuan, safnya semuanya perempuan, lalu ada satu orang perempuan di belakang saf, ini tidak sah karena ini sejenis. Tapi kalau perempuan berjamaah dengan laki-laki, perempuannya hanya satu orang. Nah, dalilnya itu adalah yang dimunculkan oleh Rasulullah di rumah mulaikah. Karena tadi kan di dalam hadisnya itu setelah selesai makan, ya setelah selesai makannya, karena ini undangannya undangan makan. Bahkan kan sengaja mulaikah itu mengundang makan untuk makanan yang dia buat sendiri. Maka begitu datang makan karena itu undangannya undangan makan. Setelah itu barulah Rasulullah membuat jariah, berdiri kalian, aku mau mengimami kalian sholat. Anas bin Malik juga nggak tahu itu sholat apa. Kemudian terjadilah berjamaah demikian. Ini kebetulan sajanya mumpung ingat, ada satu lagi kejadian Rasulullah diundang, yaitu diundang oleh Itban bin Malik. Itban bin Malik ini sahabat lah, anggaplah sama-sama semuanya ya.
Itban bin Malik ini biasanya berjamaah ikut ke Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika usianya sudah tua, Itban bin Malik ini sudah tidak sanggup, intinya datang berjamaah. Kemudian dia mengadu atau apa gitulahnya gitunya kepada Rasulullah SAW, menyampaikan saya sudah tidak bisa datang ikut berjamaah, tapi saya membuat musola, bukan masjidnya, saya membuat musola di rumah saya sendiri, oleh Rasulullah dibolehkan. Bahkan Itban bin Malik meminta kepada Rasulullah SAW untuk gunting pita, kalau di kita lah acaranya peresmian gunting pita untuk peresmiannya oleh Rasulullah sebagai orang pertama gitunya yang mengerjakan sholat di musola yang ditetapkannya. Nah, ketika Itban bin Malik juga sama menyuruh seseorang kepada Rasulullah untuk peresmian musola yang dibuatnya, Rasulullah datang. Karena di sini dalam hal ini Rasulullah sudah mengizinkan, berarti Itban bin Malik untuk tidak lagi berjamaah ke masjid karena kondisinya sudah, usianya sudah tua, kemudian mengalami kebutaan. Itban bin Malik nih, dia membuat musola, mengundang Rasulullah untuk menjaga, karena kalau tidak begitu nanti bahaya. Kemudian sahabat mau si eta mah tara berjamaah, nah, itu membahayakan bagi sahabat, itu takut mereka dikatakan demikian. Sehingga ketika Rasulullah diundang untuk peresmiannya, beliau datang dan dihadiri oleh orang-orang di daerahnya. Artinya kan ini atas persetujuan Rasulullah. Ketika Rasulullah datang ke sana, orang-orang sekitarnya juga diundang biar tahu gitu ya. Itban bin Malik tidak ikut berjamaah lagi, alasannya kenapa? Nah, ketika datang Rasulullah SAW di situ juga langsung sholat. Sholat apa? Di musola nanti sholat ya Rasulullah teh sebagai bentuk peresmian lah. Setelah itu kemudian makan sesuai dengan undangannya. Undangan apa? Undangan peresmian musola, sholat, berarti acara anak sholat dulu baru makan. Kalau ini undangan apa? Undangan makan dulu, berarti Rasulullah makan dulu. Tadi setelah selesai gitu kue baloknya habis, ayo berjamaah. Nah, kebayang itu mulaikah masak naon barina ge, bukan sengaja masak besarnya ya, sesuai dengan kemampuannya lah. Yang digambarkan tadi kan ketika mau sholat itu ternyata tikar yang ada itu kan tikar yang sudah berwarna hitam karena sudah lama dipakai, dibersihkan dulu oleh Anas bin Malik untuk Rasulullah sholat. Nah, ternyata kebaikan mulaikah itu dibalas dengan jariah ilmu oleh Rasulullah. Itu kan jadi ilmunya, jadi dalil, itu jadi ilmu. Kalau perempuan sendirian berjamaah dengan laki-laki, di mana dia berdiri sendirian di sapnya itu berarti di sap perempuan, itulahnya sap laki-laki, sap perempuan. Bagaimana kalau sendirian? Tetap sah dihitung sebagai bersaf meskipun sendiriannya. Tadi yang tidak sah itu kalau sejenisnya, laki-laki sendirian di belakang saf laki-laki yang lain, atau perempuan semua, ada perempuan satu orang di belakang saf perempuan yang semua, itu yang satu orang yang tidak sah. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah, penjelasan dari kata-kata ini nih, wa ummi, sementara ibuku, di redaksi hadisnya nih Anas bin Malik mengatakan demikian, wa ummi ummu Sulaimin khalfana, sementara ibuku yaitu Ummu Sulaim dia berdiri sendirian di belakang kami, kata Anas bin Malik. Kami itu adalah dia, Anas bin Malik, dan seorang anak yatim. Dari hadis ini yang annal mar'ata la tasifu ma'ar rijal. Nah, itu kesimpulannya perempuan itu tidak boleh
ikut masuk ke dalam saf laki-laki. Ya annal mar'ata la tasihu ma'a marijal. Ya, perempuan itu tidak boleh bersaf bersama dengan laki-laki. Meskipun dengan alasan ini, saya kan sendirian, ikut saja biar punya safnya, ikut masuk ke saf laki-laki. Nggak boleh, itu kudu kumisan heula yang kadinya kudu kumisan heula asik itu gepan dimokena heula kakarawe ka tukang nu tadi teh tidak gor kena tiang listrik tidak gor judulna teh geus sepa eta mah aduh tidak gor ka tiang listrik lah. Nah ini perempuan itu tidak boleh bersaf masuk ke dalam atau bersaf bersama dengan laki-laki. Nah kemudian satu lagi nih ya, penjelasannya juga memang di sini tidak terlalu panjang sih ya. Al-aqrabu anal Bukhariya qasoda an yubayyina anna hadza mustasnan min umumil hadisil ladzi fihi la sholata li munfaridin khalfas shaf. Ini tadi sudah disebut-sebutnya, saya sebut di awal nih hadis ini. Nah maksud Imam Al-Bukhari-nya dengan bab ini dan juga dengan hadisnya ya, karena di dalam hadisnya kan jelas gitu kan diterangkan situasi berjamaahnya, perempuannya hanya satu orang dan di mana dia berdiri kan. Dari penjelasan Anas bin Malik itu sudah sangat jelas demikian kondisinya ya, perempuan itu berdiri sendirian itu dihitung bersaf. Nah mengapa demikian? Nah ini yang apa namanya yang paling dekat bahwa maksud Imam Al-Bukhari nya Anal Bukhariya qasoda, Imam Bukhari bermaksud an yubayyina untuk menjelaskan anna haza mustasnan, bahwa situasi yang diterangkan di dalam hadis itu pengecualian. Itu pengecualian min umumil hadisil ladzi fihi, dari keumuman, pengecualian, pengkhususan dari keumuman hadis yang bunyinya la sholata li munfaridin khalfas shaf. Jadi ada hadisnya yang meredaksinya demikian. La sholata li munfaridin khalfas shaf, tidak sah la sholata. La-nya di sini la anafiyatul lil jinsi namanya kalau dalam bahasa Arab. La anafiyatul lil jinsi itu artinya menafikan semua yang disebut. Jadi la sholata, tidak ada sholat yang mana? Sholat apapun, pokoknya tidak ada sholat, sama dengan yaitu tidak ada sholat itu artinya tidak sah, berarti itu maknanya ya, la sholata, tidak ada sholat artinya tidak sah sholatnya. Li munfaridin, bagi munfarid itu artinya kan sendirian, bagi yang sendirian, khalfas shafi, di belakang saf. Ini umum hadis ini. Kalau yang sendiriannya itu perempuan bagaimana? Itu kan ya, kalau yang sendiriannya itu perempuan bagaimana? Sementara kan makmum yang lainnya semuanya laki-laki. Apa kena juga oleh hadis ini tidak sah sholat bagi yang sendirian di belakang saf? Nah maksud Imam Al-Bukhari itu adalah ini pengecualian dari keumuman, disebutnya pengecualian atau pengkhususan dari keumuman hadis la sholata li munfaridin khalfas shaf, tidak sah orang yang sendirian di belakang saf. Disebutnya ini hadis umum,
Kalau diambil secara umum artinya ya berarti tidak melihat gender. Tidak melihat lah, pokoknya mau laki-laki mau perempuan sendirian tidak sah gitu kan. Nah itu bentuk dalilnya umum disebutnya. Ini bentuknya umum. Pokoknya sendirian sementara yang lain bersaf lalu dia sendirian di belakang saf tidak sah. Nah maksud Imam Al-Bukhari itu untuk kondisi yang diterangkan di hadis ini, karena yang sendiriannya ini perempuan tidak sejenis, ini pengecualian dari keumuman hadis yang tadi. Nah bahkan kan judulnya pun sebetulnya itu sabda Nabi yang mengatakan demikian. Perempuan itu meskipun sendirian dia tetap dihitung bersaf namanya. Artinya sah salatnya ya, dikecualikan, dikhususkan dari keumuman tidak sah kalau sendirian di belakang saf. Nah sehingga entah ini juga banyak sesinya hari kalau banyak yang tidak tahu mah iyalah karena prakteknya banyak terjadi. Ketika masbuk tanya masbuker ketika masbuk ternyata saf entah satu saf atau dua saf lah gitunya, entah berapa saf. Ketika yang masbuk ini masuk, safnya itu sudah penuh. Ada yang dia berdiri sendirian, ada yang prakteknya demikian. Jadi dia berdiri sendirian gitunya maksudnya ikut berjamaah, tapi dia berdiri sendirian di saf baru berarti karena saf yang di depannya sudah penuh. Ternyata diselesaikanlah sholatnya sampai selesai sementara dia sendirian di dalam saf yang baru. Ini yang tidak sah ini sholatnya. Kalau mendapati kondisi demikian maka orang yang masbuk ini minta salah satu orang yang ada di saf itu untuk mundur menemaninya, jadi dia berdua. Nah, jadi kan dia tidak sendirian karena dia minta gitu satu orang dari nggak usah dua atau tiga apalagi setengahnya dia eksodus namanya kalau gitu. Satu orang saja ditepuk lah satu orang supaya jadi kawannya di saf yang baru, karena kalau dia berdiri sendirian dia tidak sah sendiri, yang lainnya sah, dia sendirian tidak sah. Ya caranya gitu ya, dia mencolek lah gitunya, mencolek gitu, menepuk salah satu dari makmum itu untuk mundur menemaninya di saf yang baru. Kalau prakteknya banyak lah yang kejadian yang ikut berjamaah di saf yang baru sendirian, padahal itu justru yang dimaksud oleh yang hadis yang terakhir tadi, tidak sah sholat orang yang sendirian di belakang saf. Ada yang tahu, yang ditepuknya nggak ngerti, yang dicoleknya nggak ngerti. Begitu dicolek teh, ente mundur pak, dulu gituan, dicolek ditepuk teh, dicolek nyatu di toel gitu ya, dicolek gitu atau ditepuk gak mau mundur. Dasar gak ngerti. Yang baru datang ini kan belum bisa memulai sholat kan, karena harus ada kawan dulu. Mencolek satu orang itu malah colek yang di sampingnya, itu juga aduh dua jatah tilu no pikatungtung nu terakhir pusing nol didegungkeun seruana ya gila tungtung nama pusing keluar di masjid, dia percuma sholat kan tidak sah, tungtung nama keluar di masjid kapok kan mau ke masjid eta deui, lain ulah ka masjid tadi ulah masbuk matakna ya gitu tah, resiko masbuk teh kaberangan teh marmungeun batur ge si eta anger kayak geura rakaat kedua katilu Noel bener si eta deui geus apa leuy makmun sejenna ge da kayak geura rakaat kedua atau katilu geura bakal Noel geura bener pas beres si eta anger ini unggal poe unggal usik masbuk lain unggal poe di unggal usik masbuk teh unggal salat masbuk geura
Sebetulnya kan mesti ada alasan yang jelas kenapa kesiangan, kan orang lain enggak. Diberi unggal sholat, nunggu apal mas imam yang lain deh, nunggu tepukan, nunggu colekan dari si Eta si Mas Buker, gara-gara teh. Terojol beri geblay aing beri imah deket muncul urang imah deket beri masbuk deui aya nu imahna jauh datang lagi make motor atuh sabarang bisa gancang dah imam nu sejen teh geus apal we tah si eta aja tandarkeun motor keur salat aing jadi ngaganggu di kan si eta datang tah nyetandarkeun motor kadenge tah keur nyetandarkeun motorna bener we ka ditu teh aya nu Noel pusing kan makmum nu sejen tungtungna mang santep lah tong anu mundur ge mah antep kan antep kan tong anu mundur mun ngao salat masbuk teh ting naon alasanna ting naon heula gitu ting naon heula atuh teh unggal salat masbuk deui tadi bika dapat julukan masbuker sejati si eta masbuker tulen buntu masbuk teh weh tumen lamun teu masbuk teh weh tumen si eta datang tidak masbuk tentu pangheulana mah jauhun kana datang pangheulana gitu sudah menunggu orang lain boro-boro teu masbuk saja sudah untung teu masbuk geus luar biasa si eta mah masbuker sejati teh. Nah, kalau mengalami demikian artinya dia harus memintanya salah satu makmum untuk mundur gitu supaya menjadi kawannya di saf yang baru. Nah ini memang dalilnya benar. La sholata li munfaridin khalfas shafnya, tidak sah salat orang yang sendirian di belakang saf. Artinya harus demikiannya. Kalau masuk misalnya mau ikut berjamaah masbuk kan biasanya yang begini masbuknya kalau dari awal nggak akan kejadian. Kalau dari awal misalnya ya karena jumlah makmumnya yang pertama penuh lalu tersisa satu orang, nah biasanya tidak ditinggalkan sendirian, ada makmum yang menjadi kawannya di belakang. Kalau ikut dari awal mah itu paling di baturan gitu, ditemani dari awal di saf kedua. Teh nu masbuk pan pusing unggal salat anu Noel geus apal si eta tanggar unggal keur salat gara aya nu Noel bener si eta deui nu masbuk nanti. Ya andainya kesiangan memang harus meminta salah satu makmum yang sudah ada di saf itu untuk mundur menjadi kawannya di saf yang baru ya. Dan ini yang yang ditepuk atau yang dicolek itu juga harus mundur untuk menemani ya si masbuker ini harus menemani si masbuker atau cik atuh meni unggal salat gitu teh dasang ngewa ningalina ge unggal salat masbuk nepi ka teu masbuk teh prestasi itu luar biasa prestasi yang luar biasa tuh masbuk teh tumen di si eta teu masbuk. Nah kembali lagi ke sini nih babnya demikian. Tadi maksud Imam Al-Bukhari-nya itu adalah maksud Imam Al-Bukhari itu dengan bab sekarang menjelaskan bahwa kalau makmumnya satu orang perempuan kan beda jenis dengan makmum laki-laki. Tidak boleh makmum perempuan ikut bersaf bersama laki-laki. Berarti ini pengecualian dari keumuman hadis yang tadi, tidak sah sholat orang yang sendirian di belakang saf. Kalau perempuan meskipun sendirian sah sholatnya, dan itu memang terhitung sebagai saf perempuan bukan saf laki-laki. Meskipun satu orang tetap sahnya. Dalilnya jelas, Rasulullah imam sendirian di depan, di belakangnya Anas bin Malik dan seorang yatim laki-laki berdua, di belakang mereka Ummu Sulaim.
Pernah kejadian juga tadinya mulaikah seorang perempuan di belakang. Toslah etalahnya. Ini yang terakhir yang barusan tadinya eta nama maksud Imam Bukhari itu menjelaskan kalau perempuan itu meskipun satu orang karena berjamaahnya bersama laki-laki, maka makmum perempuan yang seorang ini sah sholatnya itu pengecualian dari dalil tidak sah sholat sendirian di belakang saf.